Masih ada kejujuran. Amsal 14 ayat 11. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Jemaat terkasih, seorang pengemudi ojek daring di Kabupaten Kediri, Jawa Timur bernama Anggit Setiawan, 35 tahun, mengembalikan dompet berisi uang sekitar 5 juta rupiah yang ditemukannya. Warga desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah tersebut bercerita, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat 14 Juli 2023. Mulanya Anggit berkeliling mencari orderan melewati kota Kediri. Anggit selanjutnya membuka dompet yang berisi uang jutaan rupiah tersebut. Dia lalu mengecek identitas pemilik yang ternyata merupakan warga Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri. Dia lalu mengecek identitas pemilik yang ternyata merupakan warga Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri. Anggit sempat menemui sang istri yang bekerja di warung makan di Simpang 5 Gumul. Sang istri menyarankan Anggit mengembalikan dompet itu. Pada saat bersamaan, Anggit mendengar berita dari sebuah radio swasta yang menyiarkan kehilangan dompet dengan ciri-ciri yang sama seperti yang ia temukan. Anggit tidak menyangka kabar dirinya mengembalikan dompet berisi uang jutaan sampai ke telinga Bupati Kediri, Hanindito Himawan Pramana. Bupati lantas memanggil Anggit untuk mengapresiasi kejujurannya. Kompas.com 18 Juli 2023. Jemaat terkasih, kejujuran Anggit layak mendapatkan apresiasi tinggi di tengah-tengah maraknya korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik. Anggit yang tentunya bukan orang kaya, masih mempunyai hati nurani untuk bertindak jujur, mengembalikan uang 5 juta rupiah kepada pemiliknya. Seandainya dia tidak jujur, gampang sekali untuk memiliki uang itu. Dalam waktu sekejap, dia mendapatkan uang yang sangat banyak bagi dirinya yang hanya sebagai tukang ojek. Ternyata kejujuran masih ada, kejujuran masih hidup, meskipun dilakukan oleh orang-orang kecil seperti Anggit itu. Harga diri kemanusiaan adalah nilai-nilai luhur yang selalu dijunjung tinggi di dalam kehidupan. Tidak peduli kaya atau miskin, pintar atau bodoh, berkuasa atau tidak berkuasa, siapapun yang bertindak jujur adalah pribadi manusia yang mulia, apapun keberadaan duniawinya. Oleh karena itu, sudah semestinya hidup manusia mendasarkan diri pada nilai-nilai mulia itu, karena itu nilai kemanusiaan yang membedakannya dengan makhluk lain. Jemaat terkasih, sebagai orang beriman, kita tidak perlu takut dengan kejujuran. Mari kita yakini justru ketika kita berani hidup jujur dalam keadaan apapun, hidup kita akan bahagia, hidup kita akan damai dan sejahtera. Barangkali dengan ketidakjujuran kita mendapatkan kekayaan dan kekuasaan, tetapi itu tidak dapat menjadi berkat. Justru hidup kita akan dibuat menderita dengan ketidakjujuran itu. Kekayaan dan kekuasaan yang didapat dengan tidak jujur hanya memberikan kenikmatan sesaat, tetapi tidak akan memberikan kebahagiaan. Hidup orang beriman jangan hanya mengejar kenikmatan, justru yang harus dikejar dan diupayakan adalah kebahagiaan, hidup dalam damai dan sejahtera. Kebahagiaan itu akan kita dapatkan jika kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, salah satunya hidup dengan kejujuran. Meskipun di hadapan kita begitu banyak ketidakjujuran ditampilkan, tetapi itu semua hanya sementara dan pasti akan berakhir dengan kesengsaraan. Kita harus tetap berdiri teguh di dalam kebenaran, kejujuran, dan keadilan dalam kondisi apapun. Karena dengan berpegang teguh pada nilai-nilai itu, hidup kita akan terhormat, hidup kita akan selamat dan bahagia, hidup kita akan damai dan sejahtera. Salam sehat, salam bahagia, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus.
Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan agar kami dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, karena itulah harga diri kemanusiaan kami. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami sedang menderita sakit, Tuhan berkenan menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita dan beban berat kehidupan, Tuhan berkenan untuk hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan kepada kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.